This is the power and productivity you've been waiting for. This is your power, upgraded. Introducing the new BlackBerry Classic. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu mungkin familiar nih sama dua video klip tadi. Siapa sih yang gak tahu Nokia dan BlackBerry? Kedua ponsel tersebut dulu tuh pernah jadi primadona dan diidamkan sama banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan buat kamu yang aktif berinternet sejak awal tahun 2000, pasti pernah dengar nih atau pakai Yahoo, yang terkenal sebagai email yang paling populer buat kirim-kiriman pesan, dan juga Yahoo Messenger yang dipakai sama kebanyakan orang. Nokia, BlackBerry, dan Yahoo, kisah mereka emang fenomenal, karena ketiganya pernah populer di masa kejayaannya. Handphone Nokia pernah dianggap sebagai rajanya ponsel, yang nguasain 40% market share global, dengan beragam pilihan produk yang tersedia. Dari varian mahal, menengah, sampai yang murah juga ada di Nokia. Terus BlackBerry dengan keyboard QWERTY yang khas, dan layanan BBM juga pernah menyihir banyak konsumen dengan layanan Messenger dan eksklusivitasnya. Daripada kita harus beres SMS yang cuman bisa 140 karakter, ya mending chatting sepuasnya aja di BBM. Yahoo juga sempat jadi website yang paling banyak dikunjungin sama semua orang di dunia. Nyalain internet, kita refleksnya itu langsung buka yahoo.com dan juga Yahoo Messenger. Terlepas dari kejayaan bisnis yang pernah mereka raih, saat ini ketiganya udah kalah jauh tertinggal sama para penguasa baru dalam industri tech. Yahoo kalah sama Google, sementara Nokia dan BlackBerry digantiin sama persaingan iPhone dan Samsung yang mendominasi dunia ponsel cerdas saat ini. Tapi kenapa ya, kok bisa sih raksasa digital yang dulunya seolah begitu kokoh dan gak terbayangkan bisa jatuh, akhirnya malah tergeser sama para pemain baru yang gak diduga-duga. Nah ternyata, walaupun masing-masing perusahaan raksasa ini punya ceritanya sendiri, tapi kegagalan ketiga raksasa teknologi ini punya kemiripan satu sama lain. Wah, apaan tuh kemiripannya? Yuk kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu Nokia. Apa sih yang paling kamu ingat dari Nokia? Buat banyak orang, Nokia punya kenangan yang gak terlupakan. Misalnya jadi smartphone pertama yang dimiliki. Nokia itu juga terkenal punya kondisi fisik hardware yang kokoh banget, sampai jadi bahan humor sampai sekarang. Pada masanya Nokia sempat jadi raja ponsel dari pertengahan tahun 90-an sampai pertengahan tahun 2000-an. Tapi kejayaan Nokia mulai hilang nih, sejak kehadiran iPhone yang revolusioner dengan teknologi layar sentuh dan juga aplikasi yang terus berkembang. Sampai akhirnya cuma dalam waktu 4-5 tahun doang sejak kelahiran iPhone, Nokia yang tadinya adalah produsen ponsel terbesar di dunia, dinyatain hampir bangkrut dan akhirnya diakuisisi sama Microsoft. Tapi kok bisa ya? Cuma dalam waktu sesingkat itu, Nokia bisa benar-benar kalah total dari iPhone dan smartphone lain berbasis Android. Coba dilihat, di tahun 2007 Nokia tuh masih punya pangsa pasar 50%-an. Tapi nilainya terus turun dan cuma jadi 3,1% doang di tahun 2013. Sebenarnya penyebabnya ada banyak ya, tapi penelitian dari Sekolah Tinggi Bisnis Insight Singapura dan juga Aalto University ngungkapin nih, kalau ada 3 hal utama yang bikin perusahaan ini gulung tikar, yaitu kualitas teknologi, keputusan yang salah dari jajaran manajemen, dan juga lemahnya visi perusahaan. Sekarang kita coba lihat aja deh. Sejak iPhone diperkenalin di tahun 2007 sampai 2010, banyak perusahaan yang berfokus buat ngasih inovasi baru, khususnya tuh di bidang software, di mana outputnya yang kita kenal sekarang adalah Android dan iOS. Saat itu, Nokia malah milih bertahan dengan Symbian dan ngalokasin sumber dayanya buat ngembangin perangkat ponsel layar sentuh yang pengen nyaingin iPhone. Padahal kekuatan utama iPhone itu bukan pada teknologi layar sentuhnya, tapi justru pada keluasan para developer dan programmer buat bisa nyiptain aplikasi di operating system, di mana aplikasi yang bagus tuh bakalan makin populer, soalnya dapetin sambutan baik dari banyak pengguna. Ironisnya saat penggunanya makin berkurang nih, para petinggi Nokia malah bersikap denial dan banyak bikin keputusan yang keliru. Anssi Van Joki yang merupakan eksekutif vice president Nokia, bahkan tuh pernah mencemooh manufaktur produsen smartphone lain
yang rame-rame nih berbondong-bondong ngadopsi OS Android. Bahkan secara gak kurang sopan, dia tuh ngasih perumpamaan kalau beralih ke Android itu sama aja kayak ngompol pas musim dingin, supaya terasa hangat sejenak. Di statement itu dia seolah-olah nyatain kalau keputusan produsen lain ngadopsi sistem Android adalah keputusan yang didasarin sama kepanikan dan gak bakalan bagus dalam jangka panjang. Kenyataannya justru sebaliknya. Keputusan produsen lain kayak Samsung buat ngadopsi Android adalah tepat. Justru Nokia yang ngotot dengan Windows Phone dan Lumia malah tersingkir nih dan kehilangan momentum buat bisa bertahan dalam kompetisi telepon seluler. Sampai akhirnya Nokia nyerah dan ngelahirin smartphone dengan OS Android. Beralih dari Nokia, kisah yang serupa juga dialamin sama BlackBerry. Handphone yang digadang-gadang jadi pelopor fitur keyboard QWERTY ini sempat menguasain 30% pasar global buat industri telepon genggam. Di tahun 2008, BlackBerry itu dengan kode saham RIM berhasil ngeraih pangsa pasar senilai 1.120 triliun rupiah. Di tahun itu juga mereka berhasil ngejual lebih dari 23,5 juta unit handphone ke seluruh dunia. Sayangnya kejayaan itu nggak berlangsung lama. Cukup 4 tahun sejak Steve Jobs memperkenalkan iPhone ke seluruh dunia, BlackBerry nggak lagi jadi idaman banyak orang. Di tahun 2012, BlackBerry bahkan cuma nguasain 7,3% pasar handphone di US. Angka ini terus turun nih, karena gawai buatan Kanada tersebut kalah saing sama Android dan iPhone. Di tahun 2021 kemarin, pangsa pasar BlackBerry tinggal 0,01 doang di Inggris, dan secara global angkanya tuh hampir nyentuh 0%. Kalau Nokia jatuh karena problem internal, BlackBerry ini justru asik nih di zona nyaman dan terkesan enggan buat berinovasi. Artikel The Mistakes That Cost BlackBerry Its Crown ngungkapin kalau salah satu faktor utama dari tumbangnya BlackBerry adalah karena mereka nggak bisa adaptif dan terlalu lambat buat menyadari permintaan pasar. BlackBerry terlalu fokus ngembangin layanan Messenger BBM yang memang merupakan identitas yang jadi kunci kesuksesannya. Tapi mereka tuh seolah nggak peduli sama pengembangan ekosistem aplikasi yang saat itu lagi gencar-gencarnya dibangun sama Apple dan Android. BlackBerry yang dulunya disukain karena keyboardnya unik dan messengernya yang dipakai jutaan orang, ngerasa selalu punya fans setia yang bakalan selalu beli produk-produk mereka. Terlepas dari kepercayaan dan idealisme BlackBerry tentang desain telepon genggam, mereka tuh dinilai gagal nih menyadari bahwa smartphone tuh bakalan berkembang jauh lebih dari sekadar perangkat komunikasi, tapi juga jadi pusat hiburan seluler serba ada. Karena ponsel cerdas pada akhirnya bukan cuman urusan bertukar pesan dan juga update status di BBM, tapi bisa wujudin banyak hal cuma dengan satu alat. Mulai dari main game, aplikasi penunjang produktivitas, sosial media, investasi, hiburan kayak film, sampai dengerin podcast. Meskipun BlackBerry terkesan asik banget sama BBM, tapi para developer Messenger kayak WhatsApp, Line, dan Telegram terus berinovasi. Nyiptain fitur yang lebih menarik kayak voice call, video call, stiker, voice note, sampai transferan file berukuran besar di Messenger. Akibatnya di tahun 2013, WhatsApp udah nyuri market BBM dengan menjangkau 300 juta pengguna. Sementara BBM tuh cuma bisa puas dengan 80 juta pengguna di seluruh dunia, yang terus menurun seiring dengan meningkatnya popularitas WhatsApp. Kalau dilihat dari grafik ini nih, angka pendapatan BlackBerry juga udah nggak pernah tumbuh lagi dan cenderung turun terus sejak tahun 2013. Sejak gagal bersaing dengan Apple dan Android, BlackBerry akhirnya mulai nyari cara supaya perusahaannya nggak tutup. Sampai akhirnya layanan BBM resmi ditutup di 31 Mei 2019 lalu. Nah, raksasa teknologi terakhir yang mau kita bahas adalah Yahoo. Kayak yang udah sempat aku singgung di awal, Yahoo di zamannya tuh sempat jadi penguasa teknologi terutama di bidang search engine. Jauh sebelum munculnya Google, Bing, dan kawan-kawan, Yahoo tuh dulu dikenal sebagai website pertama yang dikunjungi nih sama pengguna internet. Mulai dari buka email, baca berita, sampai chatting sepuasnya via Yahoo Messenger. Kalau dua perusahaan sebelumnya tuh gagal karena terjebak zona nyaman dan terlambat beradaptasi juga berinovasi, Yahoo justru gagal karena terlalu banyak berinovasi. Jadi itu nggak pernah fokus sama layanan yang mereka punya, sampai akhirnya kehilangan identitas. Saking banyaknya layanan milik Yahoo,
perusahaan ini tuh kelimpungan nentuin mana fokus utama mereka. Reuters pernah ngelaporin nih kalau dalam rapat yang berlangsung di tahun 2006 di San Jose, para petinggi Yahoo tuh gagal buat nentuin sikap. Flickr, salah satu layanan media sosial milik Yahoo, justru gagal dikembangin dan kalah langkah sama Facebook yang baru muncul saat itu. Pada akhirnya Flickr cuma jadi tempat buat database foto doang. Sementara Facebook malah fokus jadi raja sosial media dengan beragam fitur buat pamer update status sehari-hari dan juga bikin grup komunitas buat nongkrong online bareng. Dari sisi search engine, Yahoo juga berulang kali ganti tampilan buat kepentingan iklan. Celah ini kemudian mampu dimanfaatin sama Google yang nawarin search engine dengan tampilan yang clean, algoritmanya makin bagus, dan nawarin hasil pencarian yang akurat. Memasuki tahun 2000-an, beberapa perusahaan raksasa tech makin fokus nih sama jati dirinya. Microsoft fokus buat ngembangin software OS Windows, Intel fokus buat ngembangin prosesor, Apple fokus bikin komputer termasuk hardware-nya. Sedangkan Yahoo masih bergulat gitu sama jati diri dan terkesan setengah-setengah buat bikin layanan. Search engine-nya nggak secanggih Google, Messenger-nya makin sepi karena adanya Facebook, emailnya juga nggak punya fitur selengkap Gmail. Selain gagal nentuin sikap, Yahoo tuh juga gagal buat investasi ke perusahaan-perusahaan yang kelak jadi raksasa kayak Google, YouTube, Facebook, sampai Skype yang pada awalnya sempat minta pendanaan investasi ke Yahoo. Di tahun 1998, founder Google nawarin Yahoo buat beli Google dengan harga yang masih murah banget, yaitu 1 juta US dollar. Tapi Yahoo nolak tawaran tersebut dan nyesel karena lihat Google bisa bertumbuh jadi gede banget dalam waktu singkat. Akhirnya 4 tahun kemudian di tahun 2002, Yahoo malah nawarin investasi senilai 3 miliar dolar ke Google. Tapi Google tuh mintanya 5 miliar US dollar ke Yahoo buat akuisisi Google. Karena selisih 2 miliar dolar itu, Yahoo nolak proses akuisisi. Penolakan cuma karena 2 miliar dolar ini bisa dibilang jadi blunder buat Yahoo. Karena pada tahun 2021, Google berhasil tumbuh jadi raksasa teknologi senilai 1.200 miliar US dollar. Selain itu, Yahoo juga pernah dapetin kesempatan merger atau penggabungan ke Microsoft di tahun 2008 dengan tawaran 44,6 miliar US dollar dari Microsoft. Tapi CEO Yahoo waktu itu nolak karena dia tuh nilai angka itu terlalu murah. Sekali lagi, penolakan ini jadi blunder yang disia-siain sama Yahoo. Karena kenyataannya di tahun 2017, Yahoo akhirnya diakuisisi sama perusahaan Verizon dengan nilai cuma sekitar 1/10 dari tawaran Microsoft, yaitu senilai 4,48 miliar US dollar. Itulah kisah unik dari kegagalan ketiga perusahaan raksasa yang pernah jadi penguasa industri di zamannya. Nokia, BlackBerry, dan Yahoo saat ini emang bukan lagi pemain utama dalam industrinya masing-masing. Mereka tuh sadar bahwa tuntutan untuk terus berubah selalu ada, dan mungkin bisa datang kapan aja. Ketiganya saat ini mulai fokus buat ngembangin lini bisnis baru mereka. Dari semua kegagalan raksasa teknologi yang udah aku ceritain tadi, kamu mungkin bisa ngeliat nih seberapa pentingnya pengambilan keputusan, inovasi produk, dan juga manajemen internal buat sebuah perusahaan. Karena kalau semua itu nggak diperhatiin dengan baik, perusahaan sebesar apapun bisa kalah dan takluk sama pesaing-pesaing barunya. Selain itu, kira-kira pelajaran apa lagi nih yang bisa kamu ambil dari kisah jatuhnya 3 raksasa teknologi tadi? Coba ceritain pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.